Kerusuhan Muslim dan Hindu di India, orang diseret di jalanan, masjid dibakar. Kerusuhan berlatar belakang ras dan agama pecah di New Delhi, India. Usai kelompok Muslim India memprotes hukum kewarganegaraan yang dianggap diskriminatif terutama bagi Muslim minoritas. Menurut laporan Al Jazeera, kerusuhan itu sendiri terjadi di daerah yang mayoritas dihuni penduduk Muslim di timur laut Delhi. Kerusuhan itu sendiri pecah pada hari Minggu lalu di mana Muslim India diserang dan dibunuh oleh kelompok masyarakat ekstremis Hindu setempat. Selain itu, pelaku kerusuhan juga merusak dan membakar rumah serta masjid. Tercatat sampai dengan hari ini waktu setempat sudah ada 200 lebih Muslim India menjadi korban luka. Sementara menurut pejabat kesehatan setempat, korban meninggal tercatat sudah mencapai 25 orang. Saat kerusuhan itu pecah, Perdana Menteri India Narendra Modi setengah menjamu Presiden Amerika Serikat. Modi dianggap tidak bertindak tepat waktu dan lebih mementingkan berkeliling India bersama Presiden. Melalui akun Twitter pribadinya, Modi akhirnya angkat bicara. Saya menghimbau saudara dan saudari saya di Delhi untuk menjaga perdamaian dan persaudaraan setiap saat. Sementara Muslim maupun warga Hindu di New Delhi memilih mengungsi dan menghindari menjadi korban kebrutalan massa. Sedangkan korban luka terus memenuhi rumah-rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dari sejumlah video yang beredar di media sosial, tampak kondisi kerusuhan yang sangat mencekam. Video itu direkam oleh Rana Ayub, seorang jurnalis Washington Post. Dalam video lain menunjukkan sejumlah orang terluka tergeletak di pinggir jalan. Akan tetapi mereka masih mendapatkan perlakuan kekerasan dari sejumlah orang yang berseragam polisi. Di video lain tampak para ekstremis Hindu merusak sebuah kubah masjid. Banjir darah di Kashmir, 4 tewas di berondong tentara India. Baku tembak kembali terjadi di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Hasilnya 4 anggota kelompok militan tewas tertembak timah panas tentara India. Insiden yang berlangsung sengit itu meletus di desa Pinjura, distrik Shopian, sekitar 70 km sebelah selatan kota Srinagar. Namun belum ada rinciannya lebih lanjut hingga saat ini. Sejumlah laporan media lokal yang mengutip seorang pejabat menyebutkan bahwa mayat 4 militan yang tewas telah ditemukan dan identitas mereka telah dikonfirmasi. Selain itu, operasi pencarian telah dikerahkan di daerah tersebut untuk menemukan para militan lainnya. Sebelumnya, sebuah tim gabungan dari kepolisian setempat, 44 pasukan senapan Rastria Angkatan Darat India dan pasukan polisi cadangan meluncurkan operasi penjagaan dan pencarian untuk mendapatkan informasi spesifik mengenai keberadaan para militan di daerah tertentu. Ketika tim gabungan itu mendekati lokasi yang dicurigai, para militan yang bersembunyi menembaki mereka yang kemudian dibalas oleh tim tersebut hingga memicu baku tembak. Banjir darah semakin mengkhawatirkan, 1.000 warga mengungsi ke India. Lebih dari 1.000 orang melarikan diri dari kekerasan pertumpahan darah di Myanmar dengan menyeberang ke negara bagian Mizoram, India. Seorang anggota parlemen India mengatakan eksodus itu dimulai sejak akhir Februari. Jumlah itu kemungkinan akan meningkat lebih lanjut. Anggota parlemen dari Mizoram, Ka Van Lalvena, mengatakan kepada Reuters bahwa pihak berwenang di negara bagian timur yang kecil itu mendorong otoritas federal untuk membantu membangun kamp-kamp pengungsi di dekat perbatasan. Kalau tidak, semua pengungsi akan terpencar di mana-mana di India, ujarnya yang dilansir Reuters. Eksodus orang-orang dari Myanmar ke India dimulai
beberapa minggu setelah junta militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Kudeta ini memicu gelombang protes berdarah ketika orang-orang yang menuntut kembalinya pemerintah sipil pimpinan Suu Kyi ditembak mati oleh pasukan keamanan junta. Kelompok aktivis mengatakan setidaknya 234 orang telah terbunuh sejak kudeta kemarin dimulai, dari ribuan lainnya telah ditahan. Militer Myanmar mengatakan bahwa mereka hanya menggunakan kekuatan bila diperlukan. Militer juga membela pengambil alihan kekuasaan oleh mereka dengan mengatakan tuduhan kecurangan yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Partainya Suu Kyi diabaikan oleh Komisi Pemilu. Meskipun sejumlah polisi Myanmar dan keluarga mereka awalnya menyeberang karena menolak untuk mematuhi perintah untuk membubarkan protes pro-demokrasi, Falal Vena mengatakan bahwa lebih banyak orang meninggalkan negara bagian Chin, Myanmar karena kerusuhan yang berkembang dan memasuki Mizoram. Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil, katanya. Jumlah dari anggota polisi tidak meningkat. Seorang juru bicara junta militer tidak menjawab panggilan telepon yang meminta komentar. Sebelumnya, sekitar 400 orang dari Myanmar termasuk polisi dan personil pemadam kebakaran diyakini telah memasuki India. Hal ini disampaikan seorang pejabat senior polisi di India. Pemerintah federal India minggu lalu mengarahkan 4 negara bagian yang berbagi perbatasan dengan Myanmar dan pasukan paramiliter yang menjaga perbatasan untuk mencegah masuknya secara ilegal orang dari negara tetangga dan agar mendeportasi mereka yang telah menyeberang. Namun arahan tersebut telah ditentang oleh negara bagian Mizoram. Kepala Menteri negara bagian setempat, Zoramtanga, pada hari Kamis menulis kepada Perdana Menteri India untuk mendesak agar pengungsi dari Myanmar diberikan suaka. Saya memahami bahwa ada masalah kebijakan luar negeri tertentu di mana India perlu melanjutkan dengan hati-hati, kata Zoramtanga yang hanya menggunakan satu nama menurut salinan surat yang ditinjau oleh Reuters. Namun krisis kemanusiaan itu tidak bisa kita abaikan.